Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC kembali merilis tren elektabilitas 3 bakal calon presiden. Hasilnya, tren elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meningkat, terutama usai deklarasi bakal capres oleh PDI Perjuangan. Dari yang awalnya 33,2% pada awal April 2023, elektabilitas Ganjar meningkat menjadi 39,2% di awal Mei 2023. Namun begitu hal berbeda terjadi pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Direktur Riset SMRC Denny Irvani mengatakan bahwa elektabilitas Prabowo cenderung stagnan, sementara Anies justru menurun. Dari beberapa waktu lalu ketika Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem, saya sudah memprediksi kalau di akhir tikungan sebelum pendaftaran calon presiden, Anies akan dilepas oleh Nasdem dan dia tidak lagi mendapatkan dukungan. Partai-partai seperti Demokrat dan PKS pelan-pelan juga akan melepas Anies dan beralih ke calon lainnya. Dan kelihatannya semakin ke sini, prediksi itu semakin mendekati kenyataan melihat surveinya Anies selalu anjlok di setiap lembaga-lembaga survei yang kredibel mengeluarkan hasil surveinya. Nama Prabowo Subianto yang dulu tenggelam akibat gabung di pemerintahan Jokowi semakin menguat akibat di-endorse langsung oleh Presiden. Posisi Anies Baswedan sejak awal memang lemah. Anies secara teknis terlihat tidak mampu memimpin Jakarta ketika dia jadi Gubernur DKI. Hanya kelemahannya Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan. Karena dengan begitu Anies bisa disetir untuk kepentingan mereka. Dan Anies Baswedan itu orangnya ambisius. Dia bisa menghalalkan segala cara hanya untuk bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Coba lihat saja apa yang terjadi di Pilgub DKI tahun 2017. Ketika Anies Baswedan benar-benar menikmati hasil dari politik identitas yang sangat berbahaya untuk kesatuan Republik Indonesia. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Meski sayangnya Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Nama Prabowo malah semakin menguat, Anies semakin turun. Prediksi banyak orang, banyak pengamat, kalau sesudah Prabowo gabung di kabinetnya Jokowi, suara pendukung Prabowo di tahun 2019 akan lari ke Anies Baswedan. Itu juga nggak terbukti. Bahkan suara Ganjar Pranowo yang dihajar habis-habisan ketika kasus Piala Dunia U20 itu juga nggak lari ke Anies. Inilah yang membuat kebingungan mereka yang sedang ada di koalisi perubahan menjadi gamang. Narasi perubahan ternyata nggak nyala sama sekali. Karena 80% orang Indonesia puas banget dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi kenapa semua itu harus diubah? Apalagi sesudah Menkominfo Johnny G. Plate disikat karena terduga korupsi 8 triliun rupiah.
semakin habislah bensin Nasdem untuk menggerakkan roadshow-nya Anies. Anies bingung, semua partai pendukungnya juga bingung. Yusuf Kala, mentornya Anies Baswedan, ikutan bingung. Lalu dia mainkanlah narasi basi tentang isu pengusaha Tionghoa yang gak nyala-nyala juga. Akhirnya yang bisa dilakukan Anies Baswedan sekarang itu hanyalah nyentil-nyentil Jokowi supaya namanya ikut terkerek naik. Dengan menyentil program infrastruktur Jokowi meski dengan data yang salah. Anies itu berharap semua ini akan jadi polemik dan menaikkan nama dia. Anies memang hanya bisa memainkan narasi dengan gaya tidak bersalah. Dia coba memainkan konflik supaya bisa terus-menerus menjadi polemik. Dia melihat itu sebagai sebuah senjata yang dulu memenangkan dia ketika kampanye Pilgub dengan memainkan emosional pendukungnya, bukan rasional. Sengaja itu dibuat supaya jadi keributan ketika kabinet Jokowi terusik mulai dari masalah mobil listrik sampai infrastruktur. Anies itu gak punya gagasan apapun. Dia hanya bisa memainkan peran sebagai pengkritik dan memunculkan nama baru dari program yang sudah dibangun oleh lawan politiknya. Coba ingat aja dulu pada waktu di DKI. Normalisasi jadi naturalisasi. Rumah susun jadi rumah lapis. Gitu aja terus, gak ada program yang baru. Yang bikin Anies semakin deg-degan, tim sesnya Prabowo itu sedang gencar menarik Demokrat dan PKS untuk gabung di timnya mereka. Maka koalisi perubahan itu seperti ditarik kanan dan kiri dan mulai robeklah benang-benangnya. Nasdem sendiri sepertinya mulai pelan-pelan angkat bendera putih melihat situasi ini. Logika saja ya, siapa sih partai yang mau mendukung orang dengan potensi kalah? Semua partai ingin menang karena di sanalah mereka bisa bertahan. Apalagi Nasdem yang nggak punya DNA sebagai oposisi. Mereka nggak akan tahan ada di luar kekuasaan dalam waktu yang lama. Bisa kering hidupnya mereka. Kasihan si Anies sebenarnya kalau memang nggak jadi capres. Saya senang melihat dia yang kadang bisa berlaku seperti komika. Meme-memnya Anies Baswedan bertebaran dan lucu-lucu. Nggak asik kalau nggak ada dia. Karena itu saya tetap berdoa semoga Anies Baswedan tetap jadi calon presiden nantinya buat menghibur suasana. Biar kita bisa ketawa dan melepaskan semua masalah. Semangat ya Anies Baswedan. Orang banyak bilang kegagalan itu adalah sukses yang tidak pernah datang.